Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah, wala haula wala quwata illa billah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, dalam kita menyambut tahun baru atau dalam suasana tahun baru, terkadang ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Ya, karena fenomena tahun baru ini kan sangat spektakuler ya. Di mana-mana pasti merayakan ya, dengan berbagai macam hiburan, berbagai macam kegembiraan, kesenangan. Ya, di Indonesia ini hampir di semua daerah orang melakukan seperti ini. Merasa jiwanya itu merasa senang, merasa gembira. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, boleh kita merayakan, menyambut tahun baru, apakah itu tahun baru Masehi maupun tahun baru Islam, tahun baru Hijriah maksudnya, maupun tahun baru Imlek. Monggo. Tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana kita menyikapi atau menyambut tahun baru ini dan akan meninggalkan tahun yang sudah kita lalui dengan berbagai macam hal yang mestinya perlu bisa bermanfaat buat diri kita sendiri. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah sebetulnya kita harus bersyukur. Bersyukur atas nikmat Tuhan yang diberikan pada kita selama setahun yang lalu sampai dengan hari ini, sampai dengan datangnya tahun baru yang akan kita masuki. Karena kalau kita ngomong nikmat Tuhan yang diberikan pada kita, khususnya adalah nikmat kesehatan atau bahkan nikmat-nikmat yang lainnya, itu sangat luar biasa dan sangat banyak dan kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Enggak usah setahun deh. Ya. Setahun itu terlalu lama. Ya sehari ya semalam saja. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, 24 jam. Coba. Betapa banyaknya nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita. Contoh yang kita tidak terasa saja, misalnya kita bisa bernapas seperti ini. Ya. Kan sebetulnya itu satu nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Bayangkan orang yang kena penyakit, yang lagi sesak napas. Pernah nggak sesak napas, Mas Is? Pernah ya, hampir semua juga pernah mungkin ya. Ya, kena keadaan kondisi fisik yang kurang sehat atau apa itu. Eskrosonnya megap-megap, wah enak-enak, oh gitu ya orang Jawa bilang seperti itu. Baru kita akan merasa, waduh, sehat itu sangat suka, sangat senang, sangat nikmat. Kita bisa tidur. Bayangin, banyak orang yang tidak bisa tidur. Masya Allah pusingnya. Wong kita gatal saja ya juga. Menggaruk-garuk gatal itu ya nikmatnya, masa ampun jajal kalau kita nggak punya tangan. Nggak bisa menggaruk-garuk gatalnya kita. Kayak apa tersiksanya. Banyak sekali, nggak bisa dihitung. Ya, apalagi sampai setahun yang lalu. Banyak. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Sungguh kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan bisa menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, belum lagi kita bersyukur atas karunia umur kita. Sampai dengan hari ini, sampai dengan berakhirnya tahun yang telah lalu, dan kita akan masuk ke tahun berikutnya. Coba, orang diberi nikmat umur itu kan ya sesuatu hal yang mesti kita harapkan. Minta umurnya panjang, kesehatannya terjaga, hidupnya ayem, gitu ya, dan lain sebagainya. Walaupun sebetulnya kalau kita amati lebih dalam, dengan bertambahnya usia ini sebetulnya ya kita mendekati kematian, gitu kan? Karena manusia itu kan semuanya akan mengalami mati. Ya. Cuman kita tidak tahu kapan waktunya kita meninggal, gitu kan? Maka alhamdulillah kita perlu bersyukur. Ya. Sampai dengan hari ini kita masih diberi usia, masih diberi umur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini perlu disyukuri. Itu yang pertama. Kemudian juga sebagai ajang evaluasi diri sebetulnya. Setiap kita memasuki akhir tahun, ya, dan memasuki untuk tahun berikutnya, kita evaluasi diri. Selama setahun yang lalu itu kita ngapain, gitu loh. Apakah banyak kita melakukan amal-amal yang bermanfaat untuk orang lain? Melakukan kebaikan-kebaikan, atau bahkan sebaliknya? Justru banyak melakukan hal-hal yang tercela. Disinilah pentingnya kita di dalam menyambut datangnya tahun baru. Sebagai bahan introspeksi diri, evaluasi diri. Sehingga kalau kita bisa mengevaluasi diri kita, walaupun seharusnya evaluasi diri itu kan tidak harus setahun sekali. Ya. Setiap saat mestinya kita harus bisa evaluasi. Cuman pada momen-momen tertentu seperti tahun baru, hari raya, dan lain sebagainya, atau momen-momen yang dianggap penting, ini biasanya orang akan lebih mudah untuk mengenali jati dirinya. Sehingga dalam hal yang seperti ini, karena penuh kegembiraan. Karena gembira itu kan sebetulnya ada sebabnya. Gitu kan? Ya sebabnya kenapa? Ya kalau kita ngomong tahun baru, ya sebabnya karena kita sudah, usia kita sampai dengan hari ini dengan penuh banyak kenikmatan, gitu kan? Ya, bisa ujian atau cobaan sudah kita lalui. Dan alhamdulillahnya umur kita juga sampai dengan hari ini. Dan disitulah kita akan merenung apa yang selama ini kita kerjakan. Ya. Kalau kita banyak melakukan hal-hal yang keburukan-keburukan, hal-hal yang berbau maksiat atau hal-hal yang maksiat,
maka disinilah kita bisa menyesali apa yang sudah kita lakukan. Sehingga dalam hati kita untuk ke depan jangan sampai bisa terulang kembali. Maka yang namanya evaluasi diri ini kaitannya juga dengan kita bertobat pada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk tidak melakukan hal yang sama. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.